Ibda tegese ngawitana sira fit ta'alumi ing dalam belajar bi fardil aini kelawan fardu ain. Jangan sampai mendahulukan fardu kifayah padahal fardu ainnya belum bisa. Tidak boleh. Itu orang tua betul-betul teliti. Gitu. Sekarang ini kan sudah banyak ilmu pengetahuan ya. Jangan sampai anak itu belajar ilmu macam-macam, ilmu pengetahuan, sains. Tapi agama tidak ngerti apa-apa. Itu orang tuanya anak yang bertanggung jawab di hadapan Allah ya. Suruh ngaji. Gitu. Katakanlah kalau pagi sekolah, kuliah misalnya ya. Tapi kalau sore ngaji, mempelajari agama. Mestinya harus begitu ya. Wa huwa utai fardul ain iku ma ilmu yudraku kang den temu bihi kelawan ma apa at-tauhidu tauhid. Jadi menanamkan tauhid tadi itu ya. Mantu billahi ya dah wa malaikatihi, iman dengan tauhid ya dah. Kemudian tentang ya wa ya'lamu wa ya'lamu lan kinawarwan bihi kelawan ma apa zatullahi zati Allah ya dah. Wa sifatihi wa sifatuhu lan pira-pira sifate Allah, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kodrat, iradat, ilmu, khayas, sama, basar, kalam. Itu ya. Dan selanjutnya itu anak-anak harus sudah dikenalkan tentang Allah. Oleh karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi anak itu harus mengertikan bahwa Allah itu punya sifat-sifat. Sifatnya Allah itu apa? Ada yang wajib, yaitu sifat 20. Wujud Allah itu ada. Itu yang ya, wujud, qidam, baqa. Ya, wujudnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya, kalau makhluk ini misalnya ada ya meja ini. Tapi sebelum ada meja ini, sebelum ada itu namanya Adam. Sebelum dibuat oleh Pak Tukang, meja ini tidak ada, namanya Adam. Ya, nanti pada satu saat rusak, hilang, Adam lagi. Itu, maka adanya makhluk ini adalah tidak sama dengan adanya Tuhan. Kalau Allah itu tidak didahului oleh Adam dan tidak diakhiri oleh Adam, ya, namanya Adam sabik dan Adam lahik. Itu Allah itu wujud. Wujud kita bako ukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat kodrat iradat ilmu ayat. Jadi anak itu dimengertikan walaupun hanya secara global aja, tidak memakai dalil, namanya dalil burhan. Kalau orang dewasa, kita mempelajari sifat-sifat Allah itu tidak cukup hanya dengan dalil ijmal, harus mengerti dengan namanya dalil burhan itu. Gitu. Kenapa Allah itu kok hanya satu, Esa? Itu namanya dalil burhan. Sebab kalau Allah itu lebih dari satu, Tuhan itu lebih dari satu, maka akan terjadi antara Tuhan dengan Tuhan, yaitu sama-sama berkuasa, hancur alam ini, gitu ya. Tidak akan terjadi tertib, gitu, karena Tuhan dengan Tuhan akan bentrok, gitu.
Nah, padahal alam ini begitu teratur, menunjukkan yang ngatur itu hanya satu. Itulah namanya Esa, gitu ya. Jadi kita, anak-anak kita itu diberikan pelajaran tentang tauhid, zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, ya. Kalau di dalam Aqidatul Awam itu kan pakai lagu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Itu urut sifat Allah 20 itu urut di situ. Mudah dihafal. Ya, namanya Aqidatul Awam, ya. Jadi orang awam paling tidak harus mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib 20, sifat-sifat Allah yang mustahil 20, ditambah satu sifat Allah yang jaiz. Itu ya. Begitu. Wa yu'lamu bihi dzatullahi wa sifatuhu. Wa malan ilmu yu'rafu kang kinawruhan bihi kelawan ma apa al ibadatu pira-pira ibadah. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat dan selanjutnya itu ya. Itu adalah ibadah. Wal halalu lan halal, wal haramu lan haram. Ya, halal itu kalau bukan hak miliknya sendiri jangan sampai diambil. Sekarang ini masih banyak terjadi orang yang ditangkap karena koruptor. Gitu ya. Itu mereka tidak takut pada Allah. Mereka tidak merasa salah. Gitu? Tapi setelah ditangkap oleh KPK, diusut, ternyata betul. Itu namanya orang ini melanggar yang haram. Gitu? Mestinya cukup yang halal aja. Kalau dipangani sak piring enggak entek, datang miliaran, mencuri hak milik negara, bangsa. Itu terjadi sampai. Oleh karena itu, pendidikan itu mulai dari anak-anak sudah mengerti, aja ngono le, gak oleh. Iku haram, iku dudu wekmu. Gitu ya. Ya, jangan dibiarkan anaknya pulang membawa telur. Ya, kemudian oleh ibu yang tidak mengerti mendidik anak, dilem kok pinter kewele mulai gawe ndok. Ya wis gawe rene tak gorenge, digoreng. Ya. Kemudian besok datang lagi membawa ayam, dilem kok pinter le kowe mulai oleh ayam. Ya kene belen digoreng. Ya Allah, tambah besar tambah. Akhirnya apa? Menjadi pencuri. Ya, menjadi pencuri karena dia ini menjadi maling besar. Ya, kemudian ada ceritanya itu, ya. Kemudian namanya pencuri besar harus digantung. Ya. Kemudian pada saat digantung, dia itu ingin ketemu dengan ibunya. Tolong saya ditemukan dengan ibu dulu. Ada apa? Ibunya dipanggil. Kata, dia ingin ngomong. Kata, begitu ngomong-ngomongnya sama ibunya, ibunya digigit. Lidahnya itu digigit sampai putus juga. Kenapa? Yang menyebabkan saya digantung ini ibu. Karena ibu membiarkan saya dulu mencuri. Itu ya. Ini adalah orang tua. Itu. Jadi jangan sampai terjadi semacam itu seperti sekarang ini.